Hari-hari menjelang pernikahanku tak pernah terasa seberat ini. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, seolah ada beban yang menekan kuat. Di setiap senyum yang kutunjukkan kepada orang tuaku, ada luka yang kutahan. Mereka berpikir aku bahagia. Bagaimana tidak? Mereka telah menemukan calon suami yang sempurna. Derian. Seorang pria yang memiliki segala yang diimpikan banyak wanita. Kaya raya, tampan, penuh wibawa, dan memiliki masa depan yang gemilang. Bagiku, Derian lebih menyerupai sosok yang dilukis dengan indah di atas kanvas kehidupan yang tak kutahu arahnya, daripada seorang pria yang ingin kubagi sisa hidup dengannya. Aku berdiri di depan cermin di kamarku, mengenakan gaun putih elegan yang telah disiapkan khusus untukku oleh desainer terkenal. Kainnya jatuh lembut di tubuhku, mengikuti lekuk dengan sempurna. Tapi, di balik keindahan gaun ini, aku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Aku menatap bayanganku, berharap bisa melihat seorang wanita yang bahagia menyambut hari pernikahannya. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang terjebak. Mataku tertuju pada jemari tanganku yang menggenggam gaun itu erat. Aku mengingat bagaimana hari-hari ini seharusnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tapi yang ada hanyalah kebimbangan dan perasaan takut. Aku tak mencintai Derian. Dan sejujurnya, aku tak tahu apakah aku akan pernah bisa mencintainya. Bukan karena dia kurang baik, tetapi karena hatiku sudah tertambat pada orang lain. Bimo. Bimo. Nama itu membuat dadaku terasa hangat. Bimo adalah pacarku selama hampir 2 tahun terakhir. Seorang pemulung yang hidupnya jauh dari kemewahan, tapi selalu membuatku merasa nyaman dan dicintai. Bersama Bimo, aku merasa menjadi diriku sendiri, bebas dari harapan-harapan besar yang selalu ditimpakan kepadaku. Setiap kali aku berada di sampingnya, aku merasakan ketulusan yang tak bisa kutemukan dimanapun. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan. Hanya cinta yang sederhana, yang murni, yang membuatku merasa dihargai, meski dunia melihatnya rendah karena status sosialnya. Namun, di mata keluargaku, Bimo adalah pilihan yang tak bisa diterima. Mereka selalu memandangnya dengan sebelah mata, seolah-olah dia tak lebih dari bayang-bayang yang seharusnya segera kulupakan. Aku masih ingat bagaimana ibu menatapku dengan kecewa ketika aku pertama kali memperkenalkan Bimo kepadanya. "Rina, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik," katanya dengan suara dingin. "Bimo itu tidak cocok untuk masa depanmu. Kamu harus memikirkan masa depan yang lebih cerah. Kamu ini anak dari keluarga terpandang. Mau jadi apa kalau menikah dengan pemulung?" Aku mencoba membela Bimo, mengatakan bahwa cinta lebih penting daripada harta, bahwa dia membuatku bahagia. Tapi suara-suara protesku tenggelam oleh gelombang penolakan keluargaku yang begitu kuat. Hingga akhirnya, mereka mengambil kendali penuh atas hidupku dengan menjodohkanku dengan Derian. Mereka bilang ini untuk kebaikanku, untuk masa depanku yang lebih baik. Tapi apakah kebahagiaan bisa dibeli dengan kekayaan? Apakah cinta bisa dipaksakan demi status sosial yang lebih tinggi? Hari ini, aku merasa semakin terjebak dalam lingkaran kewajiban dan ekspektasi keluarga. Pernikahan yang tinggal sehari lagi ini terasa seperti penjara yang perlahan menutup di sekitarku, menghapus segala kebebasan yang pernah kumiliki. Ketika aku mendengar suara pintu kamarku diketuk pelan, aku tersentak dari lamunanku. "Rina, kamu sudah siap?" Suara ibuku terdengar dari balik pintu. "Kita harus ke butik lagi untuk fitting terakhir gaunmu." Aku menarik napas panjang, mencoba menyembunyikan perasaan tertekan yang kian menumpuk. "Ya, Bu. Aku akan segera turun," jawabku dengan suara yang dipaksakan tenang. Sebelum meninggalkan kamar, mataku tak sengaja tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja rias. Jari-jariku bergetar saat meraihnya, dan tanpa sadar aku membuka pesan terakhir dari Bimo. Pesan sederhana yang hanya berisi, "Bagaimana kabarmu, Rin? Aku kangen." Kalimat itu begitu singkat, namun begitu dalam maknanya. Ia tak pernah menuntut apapun dariku, bahkan di tengah semua kerumitan ini. Aku merasa seolah-olah terhisap ke dalam dilema yang semakin dalam. "Bimo,
Pria yang tak pernah memiliki apa-apa secara materi, tetapi mampu memberikan segalanya dalam bentuk kehangatan dan kasih sayang. Dan di sisi lain, ada Drian, pria yang sempurna di mata keluargaku dan masyarakat, tapi begitu asing di hatiku. Dalam hati kecilku, aku tahu apa yang kuinginkan. Tapi aku terlalu takut mengecewakan semua orang yang telah mengatur hidupku hingga sedetail ini. Sepanjang perjalanan ke butik, pikiranku tak bisa lepas dari Bimo. Aku mengingat setiap momen bersamanya. Saat kami duduk di bawah pohon di taman kota, berbicara tentang mimpi-mimpi kami yang sederhana. Saat dia menatapku dengan mata penuh kasih saat aku menceritakan masalah-masalahku. Tak peduli seberat apa hidup yang dijalani Bimo, dia selalu bisa membuatku merasa ringan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa memilihnya tanpa menghancurkan harapan keluargaku. Setibanya di butik, aku mencoba menyesuaikan diri dengan suasana yang penuh kegembiraan. Semua orang di sekitarku tampak begitu bahagia, seolah-olah pernikahan ini adalah puncak kebahagiaan yang tak terbantahkan. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah persimpangan jalan dalam hidupku. Setiap langkah yang kuambil semakin membawaku menjauh dari kebahagiaan sejati yang pernah kurasakan bersama Bimo. Ibuku memandangku dengan penuh harap saat aku mengenakan gaun pengantin untuk terakhir kalinya. Kamu terlihat cantik sekali, Nak. Drian pasti akan sangat bangga. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam dadaku. Terima kasih, Bu, jawabku pelan. Namun, di balik senyum itu, hatiku hancur. Aku merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh takdir, berjalan ke arah yang tak kumau. Dan malam itu, ketika aku duduk sendirian di kamarku, menatap gaun pengantin yang tergantung dengan megah, aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan menjalani hidup yang dipilihkan untukku, atau aku akan mengikuti hatiku, meskipun itu berarti menentang semua harapan orang-orang di sekitarku? Di ambang pernikahan yang tinggal sehari lagi, aku merasa lebih terjebak dari sebelumnya. Pilihan yang harus kuambil bukan hanya tentang pria mana yang harus kunikahi, tapi juga tentang apakah aku akan hidup sebagai orang yang selalu tunduk pada kewajiban, atau sebagai seseorang yang berani mengikuti apa yang sebenarnya diinginkan hatinya. Malam sebelum hari pernikahanku, udara terasa begitu berat. Seakan semua hal di sekitarku memaksaku untuk menyerah pada takdir yang telah ditentukan. Rumah yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan suara tawa dan percakapan keluarga besar yang sibuk dengan persiapan pernikahan. Namun, semua suara itu seolah menjauh dariku, tenggelam dalam hiruk-pikuk pikiranku sendiri. Aku duduk di kamar, terdiam memandangi gaun pengantin yang tergantung di depan jendela. Gaun itu terlihat indah, sempurna dalam segala aspek. Tapi setiap kali aku memandanginya, aku merasa semakin tersiksa. Bayangan tentang hari esok terus menghantui, seakan waktu bergerak cepat menuju sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Semua orang di rumah ini yakin aku akan menjalani hidup bahagia bersama Drian. Tapi hanya aku yang tahu betapa kosongnya hatiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di ranjang. Namun semakin lama, rasa cemas dan gelisah menumpuk di dada. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan. Ini mungkin adalah malam terakhirku sebagai diriku sendiri, sebelum aku terperangkap dalam kehidupan yang tidak kumau. Pikiran itu membuatku tersentak. Tanpa berpikir panjang, aku bangkit dari tempat tidur, mengambil jaket, dan dengan langkah tergesa-gesa, keluar dari kamar. Jalan di luar rumah terasa dingin dan gelap, kontras dengan keceriaan yang ada di dalam. Aku tak ingin ada yang menyadari kepergianku. Jadi aku berjalan cepat menuju jalan setapak yang biasa kulalui ketika aku ingin melarikan diri dari semua tekanan ini. Disinilah biasanya aku menemukan ketenangan, bukan di dalam gedung mewah atau pesta yang meriah, tapi di tempat yang jauh dari segala hingar-bingar, tempat di mana Bimo berada. Aku melangkah semakin cepat, mengikuti instingku, sampai akhirnya aku sampai di tempat yang paling akrab bagiku. Sebuah lapangan kosong di pinggir kota yang sering digunakan oleh pemulung untuk menyortir barang-barang bekas. Di bawah cahaya redup dari lampu jalan, aku melihat Bimo. Seperti biasa,
Dia sedang sibuk mengumpulkan barang yang mungkin masih bisa dijual. Berjuang melawan dinginnya malam dengan jaket kumal yang selalu ia pakai. Jantungku berdegup kencang saat melihatnya. Aku berdiri diam sejenak, menatap pria yang begitu sederhana namun telah memberiku begitu banyak. Bimo mengangkat wajahnya dan segera mengenaliku. Senyum itu, senyum hangat yang selalu membuatku merasa lebih baik, meski dunia di sekitarku seolah runtuh. Rina? Suaranya tenang, namun penuh dengan kebingungan. Kenapa kamu di sini? Bukankah besok kamu akan menikah? Pertanyaan itu menghantamku dengan keras, dan aku tidak bisa menahan perasaan yang selama ini ku coba kubur dalam-dalam. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bimo menghampiriku, wajahnya penuh keprihatinan. Aku nggak bisa, Bim. Ucapku di sela tangis yang semakin pecah. Aku nggak bisa menikah dengan Drian. Aku nggak cinta sama dia. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus kulakukan. Bimo terdiam, menatapku dengan sorot mata yang penuh kasih. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dalam diamnya itu, aku tahu dia mengerti semua rasa sakit yang sedang kurasakan. Ia selalu begitu. Tak pernah memaksakan pendapatnya. Hanya ada di sana untuk mendengarkan, untuk menerima aku apa adanya, tanpa syarat. Ia mengulurkan tangannya, dan aku mengambilnya tanpa ragu. Sentuhan tangannya yang kasar terasa hangat di kulitku, memberikan ketenangan yang tak bisa kutemukan di tempat lain. Rin, ia berkata lembut, aku tahu ini berat untukmu. Aku tahu hidupmu gak mudah. Dan aku juga tahu kamu sedang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Aku hanya bisa mengangguk, terisak dalam pelukannya. Aku nggak tahu, Bim, apa yang harus kulakukan? Kalau aku menikah dengan Drian, aku mengkhianati perasaanku sendiri. Tapi kalau aku memilih kamu, aku mengecewakan keluargaku. Bimo menarik napas panjang, seolah menimbang setiap kata yang akan ia ucapkan. Rin, aku nggak bisa kasih kamu kehidupan mewah. Aku cuma pemulung. Kamu tahu itu. Tapi aku bisa kasih kamu satu hal yang mungkin gak bisa kamu dapat dari orang lain. Aku bisa kasih kamu cinta yang tulus. Kata-katanya mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan. Namun di saat yang sama, menimbulkan gelombang konflik dalam hatiku. Bimo tidak pernah berjanji memberikan hidup yang mudah. Tapi ia selalu menawarkan cinta yang apa adanya. Di hadapannya, aku tidak perlu menjadi orang lain. Tidak ada topeng, tidak ada tuntutan, hanya aku dan dia. Namun, benarkah cinta itu cukup? Apakah cinta yang tulus dari Bimo bisa menggantikan semua kemewahan dan kenyamanan yang mungkin kudapatkan jika aku menikah dengan Drian? Aku tidak tahu. Dan itu yang membuatku takut. Aku melepaskan pelukannya perlahan, menatapnya dalam-dalam. Aku takut, Bim. Aku takut memilih jalan yang salah. Kalau aku memilih kamu, aku akan kehilangan segalanya. Orang tua, rumah, dan mungkin masa depan yang stabil. Bimo tersenyum tipis. Senyum yang selalu begitu sederhana namun menenangkan. Rin, aku nggak akan pernah memaksa kamu memilih aku. Aku cuma ingin kamu bahagia. Apapun keputusanmu. Kalau kamu merasa Drian bisa memberikan kamu masa depan yang lebih baik, aku akan belajar menerima. Tapi kalau kamu ingin memilih aku akan ada di sini. Aku akan selalu ada untukmu. Air mata kembali menggenang di mataku. Kata-kata Bimo selalu begitu sederhana, tapi begitu dalam dan penuh makna. Di saat aku dikelilingi oleh orang-orang yang sibuk dengan rencana dan ambisi, Bimo adalah satu-satunya orang yang memberiku kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Malam itu terasa begitu panjang. Seolah-olah dunia terhenti sementara aku berada di persimpangan jalan hidupku. Di satu sisi, ada Drian, pria kaya raya yang sempurna di mata keluargaku, yang bisa memberiku kehidupan mewah dan masa depan yang aman. Di sisi lain, ada Bimo, pria yang hidup dalam kesederhanaan, tapi mencintaiku dengan sepenuh hati, tanpa menuntut apapun dariku. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bim, aku akhirnya berkata, tapi malam ini, aku cuma ingin bersamamu.
Bimo mengangguk. Tanpa berkata-kata lagi, kami duduk di bawah langit malam, berdua dalam keheningan yang nyaman. Di antara tumpukan barang-barang bekas dan bintang-bintang yang bersinar redup di atas sana, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan di tempat lain, rasa damai yang tak ternilai harganya. Namun, meski malam ini aku merasa aman dalam pelukan Bimo, aku tahu bahwa esok hari kenyataan akan menghampiriku kembali. Pilihan besar menungguku, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk mengambilnya. Pagi itu datang terlalu cepat. Seolah-olah malam sebelumnya hanyalah mimpi yang cepat berlalu. Ketika aku membuka mata, suara riuh di rumah sudah terdengar. Keluarga besar dan para tamu mulai berdatangan, menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan yang akan segera berlangsung. Denting suara piring, gelas, dan obrolan penuh tawa memenuhi udara. Namun di kepalaku hanya ada keheningan. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Di sudut ruangan, gaun pengantin putih itu tergantung seperti pengingat yang tak henti-hentinya memanggilku kembali pada kenyataan. Hari ini adalah hari di mana aku akan menikah dengan Drian, pria yang sempurna di mata semua orang, kecuali aku. Malam bersama Bimo tadi masih segar diingatan. Cara dia memelukku dengan lembut. Bagaimana dia tak menuntut apapun dariku, dan kata-kata penuh cinta yang dia ucapkan dengan tulus. Tapi sekarang, ketika suara ibuku memanggil dari balik pintu, realitas datang mengetuk dengan keras. "Rina, cepat bersiap. Kita hampir terlambat," seru ibuku. Suaranya terdengar ceria namun penuh desakan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ada desakan di dalam diriku yang memberitahuku untuk berlari, untuk meninggalkan semuanya dan kembali ke tempat di mana aku merasa benar-benar diriku sendiri, bersama Bimo. Namun, di sisi lain, ada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap keluargaku. Mereka telah mengorbankan banyak hal untukku. Pernikahan ini bukan hanya soal aku dan Drian. Ini soal kehormatan keluarga, soal masa depan yang sudah mereka susun dengan rapi untukku. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan detak jantungku semakin cepat. Tangan gemetar saat meraih gaun pengantin yang kini terasa seperti rantai yang membelenggu. Saat aku mengenakannya, tubuhku terasa kaku, seolah setiap gerakan adalah langkah menuju akhir yang tak kuinginkan. Make-up artis memasuki kamarku, diikuti oleh ibuku yang tampak begitu bahagia. "Lihatlah dirimu," katanya. Matanya berkilat penuh kebanggaan. "Kamu akan menjadi pengantin yang paling cantik. Drian benar-benar beruntung bisa menikah denganmu." Aku tersenyum, tapi senyum itu hampa. Pandangan mataku tak pernah benar-benar menangkap sorot kebahagiaan yang terpancar dari wajah ibu. Dalam hati, aku merasakan kehampaan yang tak bisa ditutupi oleh riasan atau gaun mahal. Saat aku duduk di depan cermin, make-up mulai diterapkan di wajahku. Setiap sapuan kuas terasa seperti beban tambahan yang menghias wajah, tapi tak menghilangkan kekosongan di dalam hatiku. Suasana di luar semakin riuh. Suara-suara tamu yang datang terdengar semakin ramai. Hari ini adalah hari besarku, tapi aku merasa seperti penonton dalam hidupku sendiri. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya waktu untuk menuju ke altar pun tiba. Aku berjalan pelan di samping ayahku yang menggandeng lenganku erat. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Semakin dekat aku ke altar, semakin besar rasa takut yang menyerangku. Drian berdiri di ujung sana, tersenyum penuh percaya diri. Dia tampak begitu tampan dan sempurna dalam setelan tuxedo hitamnya. Namun, hatiku tak bergeming. Saat aku mendekat, pandanganku kabur oleh air mata yang kutahan. Di antara para tamu yang hadir, aku tidak melihat sosok yang ingin kutemui, Bimo. Tentu saja, dia tidak ada di sini. Tempatnya bukan di pernikahan mewah seperti ini, di mana semua orang berpakaian mahal dan berbicara dengan bahasa yang indah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang ingin kulihat hari ini. Upacara dimulai dengan segala kemegahan yang diharapkan dari sebuah pernikahan besar. Kata-kata sang penghulu melayang di udara, tapi tak satu pun yang benar-benar masuk ke dalam pikiranku.
Aku hanya mendengar dentuman jantungku yang semakin keras, seperti genderang perang yang tak kunjung berhenti. Ketika akhirnya giliran kami untuk mengucapkan janji pernikahan, aku merasa dunia berputar semakin lambat. Derian menatapku dengan tatapan hangat. Senyum tak pernah pudar dari wajahnya. Dia mengucapkan janji dengan tegas dan penuh keyakinan, membuat semua orang di ruangan tersenyum dan terharu. Namun, saat tiba giliranku, aku merasa seperti terjebak di bawah cahaya terang yang terlalu menyilaukan. Rina, apakah kamu bersedia menikah dengan Derian, mencintainya, dan mendampinginya sepanjang hidupmu, dalam suka dan duka? Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi terasa seperti beban yang tak tertahankan. Semua mata tertuju padaku, menanti jawabanku. Aku bisa merasakan tatapan keluargaku, teman-temanku, dan Derian yang menunggu dengan harapan besar. Namun, ada satu suara yang terus bergaung di kepalaku. Suara Bimo, yang berkata semalam, "Aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu." Dalam keheningan yang memekakan, aku menundukkan kepala. Di saat itulah, air mataku mulai jatuh. Aku tak bisa menahannya lagi. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Bukan pernikahan yang kubayangkan. Aku mungkin bisa hidup dengan Derian, memiliki segala kemewahan yang diimpikan banyak orang, tapi aku tak akan pernah benar-benar bahagia. Suaraku bergetar. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Aku minta maaf. Derian menatapku, bingung. Apa maksudmu, Rina? Aku menggeleng pelan, air mata mengalir semakin deras. Aku nggak bisa melakukannya. Seketika, suasana berubah. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu, dan aku bisa merasakan tatapan keluargaku yang penuh keterkejutan dan kekecewaan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari segala ekspektasi, dari segala beban yang selama ini menghantuiku. Aku tahu bahwa dengan keputusan ini, aku mungkin kehilangan banyak hal. Kehilangan keluargaku, kehilangan masa depan yang telah direncanakan untukku. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa tetap menjadi diriku sendiri. Aku melepas genggaman tangan Derian, dan tanpa berkata apa-apa lagi, aku berlari. Aku berlari meninggalkan altar, meninggalkan semua orang yang terkejut, meninggalkan kehidupan yang bukan milikku. Setiap langkah terasa seperti sebuah kebebasan yang baru, seakan rantai yang selama ini mengikatku mulai terlepas satu persatu. Saat aku keluar dari gereja, udara pagi yang dingin menerpa wajahku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu kemana hatiku membawaku. Aku tahu bahwa di suatu tempat, di balik tumpukan barang-barang bekas dan jalan-jalan kecil yang kumuh, ada seseorang yang menungguku dengan cinta yang tulus dan tak bersyarat. Aku berlari, terus berlari, membiarkan hatiku yang memandu langkahku. Dan di ujung jalan, di antara kerumunan orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka, aku melihatnya, Bimo. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh kasih sayang, seolah tahu bahwa aku akan datang. Aku berhenti di depannya, terengah-engah, air mata masih mengalir di wajahku. Aku memilihmu, bisikku. Aku memilih cinta kita. Bimo tersenyum, senyum yang selalu begitu hangat dan tulus. Tanpa berkata apa-apa, dia menarikku ke dalam pelukannya. Di pelukannya, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari segala tekanan, dari segala ekspektasi yang bukan milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia.